Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Video ini menjelaskan tentang akuntansi keuangan lanjutan 1, khususnya di penjualan angsuran. Selamat menonton. Oke teman-teman, pasti pernah mendengar kata angsuran. Ya, angsuran adalah membayar utang pinjaman secara berkala hingga lunas dalam jumlah dan waktu yang telah disepakati. Sedangkan penjualan adalah sebuah usaha atau langkah konkret yang dilakukan untuk memindahkan suatu produk, baik itu berupa barang ataupun jasa, dari produsen kepada konsumen sebagai sasarannya. Jadi penjualan angsuran adalah penjualan yang dilakukan dengan perjanjian, di mana pembayarannya dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, pada saat barang diserahkan kepada pembeli, penjual menerima pembayaran pertama sebagai dari harga penjualan. Tahap kedua, sisanya dibayar beberapa kali angsuran. Untuk melindungi kepentingan penjualan dari kemungkinan tidak ditepatinya kewajiban oleh pihak pembeli, maka terdapat beberapa bentuk perjanjian atau disebut dengan kontrak penjualan angsuran. Yang pertama, perjanjian penjualan bersyarat. Kedua, menggunakan bukti pemilikan sebagai jaminan kredit. Tiga, menjaminkan kepada pihak ketiga. 4, perjanjian beli sewa. Karena yang dimaksud dengan perjanjian penjualan bersyarat yaitu di mana barang telah diserahkan tetapi hak atas barang masih berada di tangan penjual sampai seluruhnya pembayaran dilunasi. Dan selanjutnya, perjanjian menggunakan bukti pemilikan sebagai jaminan kredit, yaitu pada saat perjanjian ditandatangani dan pembayaran pertama telah dilakukan, hak milik dapat diserahkan kepada pembeli, tetapi dengan menggadaikan atau menghipotekan untuk bagian harga penjualan yang belum dibayar kepada si penjual. Selanjutnya, perjanjian menjaminkan kepada pihak ketiga, yang dimana hak milik atas barang-barang untuk sementara diserahkan kepada suatu badan. Terus, sebagai pembayaran, harga penjualan dilunasi. Setelah pembayaran dilunasi oleh pembeli, baru terus atau pihak ketiga menyerahkan hak-hak barang kepada pembeli. Dan yang terakhir, perjanjian beli sewa, di mana barang-barang yang telah diserahkan kepada pembeli, pembayaran angsuran dianggap sewa sampai harga dalam kontrak telah dilunasi. Baru sesudah itu, hak milik berpindah kepada pembeli. Penjualan angsuran dengan bentuk-bentuk perjanjian tersebut biasanya dilaksanakan untuk barang-barang tidak bergerak seperti gedung, tanah, dan aktiva tahan lama lainnya. Sedangkan barang-barang bergerak, biasanya penjualan angsuran dilaksanakan dengan perjanjian tertentu yang diadakan di antara penjual dan pembeli dengan syarat jaminan yang saling menguntungkan. Pada umumnya, pengakuan laba kotor dalam transaksi penjualan angsuran ada 2 cara, yaitu pertama, laba kotor diakui untuk periode di mana penjualan dilakukan, atau kedua, laba kotor dapat dihubungkan dengan periode di mana realisasi pembayaran telah terjadi sesuai dengan perjanjian. Pada laba kotor diakui untuk periode terjadinya transaksi penjualan. Pada cara ini, transaksi penjualan angsuran diperlakukan seperti halnya transaksi penjualan kredit. Laba kotor yang terjadi diakui pada saat penyerahan barang
dengan ditandai oleh timbulnya piutang atau tagihan kepada pelanggan. Sedangkan pada pengakuan laba kotor dihubungkan dengan periode-periode terjadinya realisasi penerimaan kas. Pada cara ini, laba kotor yang diakui sesuai dengan jumlah uang kas dari penjualan angsuran yang direalisasikan dalam periode-periode yang bersangkutan. Prosedur ini biasanya digunakan untuk kontrak penjualan yang jangka waktunya melampaui satu periode. Dalam mencatat transaksi-transaksi penjualan, perlu untuk membedakan antara penjual reguler sales, dan penjualan angsuran installment sales. Hal ini sangat penting untuk dapat memberikan data bagi perhitungan laba kotor yang diakui sebagai hasil penerimaan pembayaran piutang dari penjualan. Oke teman-teman, sekian dari video penjelasan tentang penjualan angsuran. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menyaksikan video ini.